Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم في سهره في رمضان كتب الله تعالى له من كل قدم عبادة سنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama dan yang paling kita utamakan tentunya dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Maha Allah yang Amanati, Allah yang masih memberikan kita panjang umur sehingga alhamdulillah pada kesempatan berkah ini tepatnya di tanggal 24 Ramadan 1443 Hijriah kita semua masih dapat melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa salat zuhur berjamaah yang insyaallah akan kita lakukan dengan kajian tafsirul Quran. Mudah-mudahan puasa kita di tanggal 24 Ramadan dan awal-awal yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sepantasnya kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir, kita sudah semestinya ayyahtarima Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, wa yahtariza minal munkarat, dan menjaga bulan Ramadan ini dari perbuatan munkar, wa yashtagila bi ta'ati min as-salati wa tasbih wa tadhkir wa tilawatil Quran. Sudah pantas dan layak kita sebagai seorang mukmin untuk senantiasa memuliakan, menjaga dan mengisi bulan Ramadan ini dengan melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara melaksanakan salat, membaca tasbih, zikir kepada Allah, tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran atau memperbanyak baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan bulan Ramadan dengan mengisi sesuatu yang positif yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan berkah Allah dan berkah Al-Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tak terasa kita masih ada di penghujung bulan Ramadan dan masih istiqomah menghidupkan akhir Ramadan yang masya Allah luar biasa. Barang siapa yang menghadiri majelis taklim di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya Allah akan balas sebagai ibadah satu tahun, luar biasa. Apalagi yang dia iktikaf di masjid, insya Allah hari-harinya waktunya habis dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Yang terpenting kita niatkan dengan ikhlas. Karena sekalipun kita memperbanyak bacaan Al-Quran, amal-amaliyah yang lainnya ketika tidak didasari dengan ilmu, maka akan makruh dan dilakukan, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah dengan wasilah kita berkumpul di masjid ini dengan niat mempelajari ilmu ila kalimatillah, insya Allah kesalahan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apalagi kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu
dan setiap kebaikan akan hapus dosa-dosa yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan kejelekan yang ada dari kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita hafalkan, apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu buat kita semua, ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sholihin wa sholihat as'adakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini, pada tanggal 20 Ramadan, kita sama-sama akan membacakan surah Ghafir juz yang ke-24. Surah Ghafir ayat yang ke-8. Saya akan baca dari awal ya. Saya pilih surah Ghafir ayat yang ke-8, halaman 468. Kalau Qurannya biasa ya 468, kecuali kalau Quran Semarang karena Indonesia biasanya beda bacaan. Oke, menggunakan nada nihawan 3 oktav nada saja. Kunci nadanya takutnya ada yang baru datang ya, baru ketemu rahasia ini. Kunci nadanya menggunakan tuwaga, padma, dan jubah dengan metode tajwid terapan murattal. Tuwaga, padma, dan jubah. Biar ingat, 1, 2, 3. Turun kompa pelotam suaranya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 3 kali. Sudah ya, kita terapkan nada itu ke ayat 8 surah Ghafir. Iya, surah Al-Mu'min. Ya, saya lupa kasih tahu. Ya, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya. Ya, kalau Al-Mu'min itu 18. Nah, kalau ini Al-Mu'min, nggak pakai bau nun, nggak pakai jamak mudzakkar salim. Kata Ustaz Ilyas pakai jamak mudzakkar salim. Insyaallah. Al-Mu'min. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Kedengaran ada yang baca adnil lagi. Di situ bacanya adninil ya, adninil. Kalau Quran Madinah biasanya ada nun kecil. Ada nun kecil ya? Ada ya? Atau namanya nun
wiqayah, nun wiqayah atau nun ibdal ya. Ulang lagi. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Oke, silakan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Berhentinya seperti yang saya contohkan tadi. 1, 2, 3. Sekali lagi masih kecepatan, berhenti dari waqaf ke ibtidah yang lain, ketukannya harus sama, jangan terlalu cepat. 1, 2, 3. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Insyaallah 2 ayat saja ya, ini sambil hafal ya. Insyaallah nanti kelar ngaji setengah 2 hafal ayat 2 ayat. Ini doa apa ya? Rabbana wa adkhilhum, Rabbana ya Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka ke dalam surga ya. Surga apa? Surga adn allati wa'adtahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kita mendoakan orang-orang yang terdahulu ya.
termasuk kita semua. Ketika kita mendoakan yang lain, maka otomatis sama dengan mendoakan diri sendiri. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua sama-sama masuk surga. Insya Allah. Rabbana wa adkhilhum jannah. Nanya panjang ya. Tadi ada sebahagian nanya pendek. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Naik ya. Wa'adtahum. Rabbana wa adkhil. Kol-kolnya harus ada. Adkhil, jangan direbus. Rabbana wa adkhil. Ya, ini masih dipepes kol-kolanya. Rabbana wa adkhil. Jangan wa adkhil. Pantulkan. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Adninil ya. Tadi di situ bukan adnil tapi adninil. Disebutnya pembacaan apa adninil? Adninil ada nun apa tadi? Nun shahid lil wasl. Boleh ya. Ada yang mengatakan nun shahid lil wasl. Ya. Hati-hati jangan berantem. Di belah sini ada yang mengatakan nun qoyah. Di sana ukti nun ibdal. Sama enggak? Sama Pak ya? Hati-hati. Adninil ada yang mengatakan nun shahid lil wasli. Ada yang mengatakan nun wiqayah. Ada juga yang mengatakan nun ibdal, nun ibdal. Nun ibdal itu nun pengganti. Nun wiqayah juga sama, pengganti dari dan. Nun shaqil lil wasli, nun kecil sebagai tanda bacaan di wasal. Adninil, bukan adnil. Seperti di ayat-ayat yang lain ada khairal wasiyah dibacanya khaironil wasiyah. Ya. Banyak. Dan contoh-contoh yang lain dicari di Al-Quran. Ini namanya nun apa? Nun wiqa. Ulang lagi. Nun wiqasil. Ini kayaknya sering makan es campur. Nun apa? Nun wiqasil. Masya Allah. Ya. Mau jawab nun wiqayah, tapi ingat nun shaqil lil wasli. Jadi nun wiqasil ya. Pintar. Masya Allah. Bocil. Alhamdulillah cakap ya. Nun wiqayah. Jadi nun wiqocil. Ya, sekarang memang zaman apa? Zaman singkatan. Bocil, bocah cilik. Jahe. Dan herang. Masya Allah. Kalau Pak ini mah ada jagir juga ya. Kalau di sana ada jagir. Di sini jahe, di Jampang sana ada jagir. Janda gunung. Masya Allah. Oke, kembali ke laptop. Adninil. Ulang lagi. Adninil. Nun apa? Nun wiqa. Ada juga yang mengatakan nun shahil lil wasli. Ada juga yang mengatakan nun ibda. Ditulis ya. Soalnya begini. Setiap guru biasanya apa? Nyebutnya beda. Saya belajar di ahli qiraat yang satu namanya nun shahid lil wasl. Ya. Belajar lagi pindah ke qiraat yang lain bacanya nyebutnya nun wiqayah. Pindah lagi ke tempat yang lain nun ibdal. Oh, itu perlunya banyak guru ya. Soalnya terjadi dulu. Anak santri satu pondok sama saya setelah lulus di sini mencar, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ketemu lagi berdiskusi tentang hukum bacaan Al-Quran. Adninil hukum bacaan apa di situ disebutnya? Nun shaqil lil wasli. Yang satu lagi nun wiqayah. Saya yang di tengah-tengah nyengir, nyengir. Padahal tujuan
sama, cuma beda penyebutan ya. Boleh nun sogilil wasli, boleh nun wiqayah, boleh nun ibdal. Pengganti dari apa nun kecilnya? Pengganti dari tanwin, bukan tasdid. Pengganti dari tanwin. Kenapa kok? Karena diwasolkan, tanwin diganti dengan nun kecil. Kembali ke laptop lagi. Ada kaidah yang dimaksud dengan tanwin adalah nunun sakinatun. Masih ingat santri? Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafon. Yang dimaksud dengan tanwin adalah nun yang mati. Admin asalnya. Ada nun mati? Ada. Admin asalnya. Ada nun mati. Nah, jadi ketika diwasolkan, maka nun yang mati itu diganti dengan tanwin dan diganti dengan nun kecil. Adninil, ya. Oke. Adninil, nun kecil itu pengganti dari apa? Dari jawaban. Pengganti dari nanti kalau ditanya sama anak biar nggak repot. Ini apa ya? Adnin. Pokoknya nggak tahu, pokoknya bacanya begitu aja gitu. Jangan. Anak sekarang tuh masya Allah Pak, kalau belum ngerti terus gak ada senanya. Termasuk anak saya begitu. Apalagi ada bahasa dulu kalau orang tua kalau ngelarang anak-anak nggak boleh begitu, pamali. Ya, pamali. Anak sekarang nanya Pak, pamali apaan? Kita bingung jelasinnya. Masya Allah. Oke. Adminil ya, disebut nun wiqayah, nun ibdal atau nun sogilil wasli. Nun kecil itu pengganti dari tanwin ya. Karena definisi tanwin tadi nunun sakinatun, nun yang mati, talhaqu akhiral ismi, yang nempel atau yang berada di akhir kalimat isim. Lafzon ada ucapannya, lafzon tidak ada tulisannya. Asalnya di Al-Qur'an itu nggak ada nun kecil. Kenapa kok dicetak sekarang ada nun kecil? Supaya yang awam bisa mengerti. Tinggal tanyakan pada ahlinya, ini disebutnya apa ya. Karena kalau tulisan Arab aslinya nggak ada nun kecil begini ya, nggak ada. Ini sudah kaitannya dengan nahu sorof juga ya. Adninil, hati-hati, bukan adnil tapi adninil. Khairul wasiyah, bukan khairul tapi khaironil wasiyah ya. Yang punya yang asli masih nggak ada nun kecilnya kan? Ada ya? Nggak ada nun kecilnya itu. Kalau yang asli nggak ada. Ya. Makanya memang disitulah kita belajar Al-Quran itu harus talaqi min ahlil ada. Kemarin sudah dijelaskan syarat mendapatkan ilmu itu irsyadin ustadin, memilih guru. Karena terkadang yang baca Al-Quran pun ngikut aja sesuai dengan tulisannya. Karena di tulisannya nun itu berharkat tanwin kasroh menghadapi alif lam, dibacanya adnilati aja. Ya, gitu ya. Masya Allah. Jadi sekarang nanti disebut nun wiqayah. Kenapa ada nun kecil di bawahnya? Pengganti dari tanwin. Pengganti dari tanwin ya. Padahal ditanya, ya emang tanwin apa? Nah, repot lagi aja. Tanwin itu apa? Nun mati yang ada di akhir kalimat isim. Ada ucapannya seperti admin, ada tuh bunyi nun matinya, tapi nggak ada tulisan nunnya kan? Karena nun berharkat tanwin kasroh. Tapi ucapannya ada, terdengar dengan oleh telinga terdengar admin. Begitu. Nah, itu namanya tanwin. Biar tahu tanwin, kita sama-sama ini kan nazomkan definisi tanwinnya. Apa yang maksud dengan tanwin tadi? Definisinya nunun sakinatun. Bareng 1, 2, 3. Yang kencang bahas 1, 2, 3. Nunun sakinatun. Ulang lagi. Nun sakinatun. Ulang lagi. Nunun sakinatun. Coba, ikhwan, nunun sakinatun. Nunun sakinatun. Ada suaranya, bukti. Enggak ada. Dalam hati. Lagi-lagi pakai suara hati. Nunun sakinatun.
talhaqu akhirul ismi. Ayo. Talhaqu akhirul ismi. Ulang lagi. Talhaqu akhirul ismi. Sekali lagi. Talhaqu akhirul ismi. Barang nun sakinatu. Nun sakinatu. Talhaqu akhirul ismi. Masya Allah. 3 kali biar enggak lupa. Nun sakinatu. Talhaqu akhirul ismi. Masya Allah. Sekali lagi. Nun sakinatun talhaqu akhirul ismi. Laqon 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 lagi. Laqon lagi. Laqon. Oke, sambung dari nunun. Nun sakinatun talhaqu akhirul ismi. Laqon. 3 kali. Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi. Laqon. Sekali lagi. Nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi. Laqon. Oke, kaidah apa? Definisi apa itu? Nun ya, atau tanwin ya. Definisi tanwin ya. Artinya kenapa? Oh, artinya pinter apa? Nunun sakinatun, nun yang mati. Mau ditulis? Kamu dadain? Oh, nun yang mati gitu. Yang berada di akhir. Susah pak kalau gitu. Nun yang mati, yang berada di akhir kalimat isim, ada ucapan, tidak ada tulisan. Tuh, sudah ditulis. Bapakmu rajin ya. Tak tali. Otak mata jeung jeli. Masya Allah. Nunun sakinatun, nun yang mati, talhaqu akhirul ismi, yang berada di akhir kalimat isim. Lafqon, ada ucapannya. La khaqqon, tidak ada tulisannya. Itu nun tanwin ya. Jadi hakikatnya tanwin itu sama dengan nun mati. Nun mati. Masya Allah. Padahal hamasnya sudah ke bawah ya. Nun mati. Sudah malakoh. Oke. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Ulang 1 2 3. Wa'adtahum bacaan apa? Wa'adta. Idgham apa yang gini? Idgham? Ayo, idgham. Hah? Idgham ini. Wa'adtahum dalam bertemu ta. Idgham apa? Hah? Idgham diguna. Diguna. Ayo. Idgham mutaqar? Mutaqarribin. Ukti? Idgham apa? Mutaqarribin. Santri idgham apa? Mutajanise. Mutaqarribun atau mutajanise? Mutajanise. Satu makhraj beda sifat. Kalau mutaqarribin hanya dekat seperti dal sama i. Qad ja la qad ja. Tapi di Imam Asim lewat hafaz tidak dibaca idgham. Laqad biasa aja. Laqad ja'akum. Tapi di riwayah yang lain, ya di imam yang lain seperti di Imam Khalaf, laqad ja'akum. Langsung masukin ke jim. Karena di Imam Asim lewat hafaz idgham mutajanisain hanya ada dalam 2 huruf yang dibaca idgham. Qur rabbi sama nakhluqkum ya, nakhluqkum. Katanya di syarahannya la ghairu, selain daripada itu tidak dibaca idgham. Begitu ya. Wa'atta idgham mutaja, ulang lagi idgham mutaja, idgham mutaja. Satu apa? Satu makhraj
beda sifat. Ayo, satu makhraj beda sifat kan? Berarti sama tempat keluarnya tapi sifatnya beda. Emang dal sama ta keluar dari mana? Mulut. Dari mulut. Masya Allah. Ini yang saya suka ini. Anak kecil itu suka nyeletuk. Salah, benar, jawab. Kalah sama anak kecil. Padahal belajarnya mau salah mau benar dapat pahala. Ayo. Wa hatta dal sama ta keluar dari lidah. Oke. Satu dari mulut, dua dari lidah, satu lagi dari langit. Ayo. Dal sama ta keluar dari Gusi belakang. Ujung lidah. ujung lidah bertemu Gigi belakang gigi. tempatnya di gigi apa namanya? Pangkal gigi ya. Torful lisan ma'a ujulit tanayal mulya. Ulang. Torful lisan ma'a ujulit tanayal mulya. Ujung lidah bertemu pangkal dua gigi seri yang atas. Itu dal ta satu makhraj tapi beda sifat. Dal dominan qalqalah, ta dominan hamas. Jadi berlawanan sekalipun satu makhraj tetap beda sifat. Jadi dal sama ta itu bagaikan anak yang lahir kembar. Sekalipun wajahnya sama pasti sifatnya ada sedikit beda. Pasti ada yang membedakan ya. Oke, wa'atta walagi wa'atta hukum bacaan idgham mutajanisin ya. Sekalipun wa'atta wa'atta idgham mutajanisin. Satu makhraj beda sifat. Lanjut. Allati wa'attahum wa mim menghadapi waw. Mim itu menghadapi waw, hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Insyaallah betul ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi keluar dari hukum apa? Mim bersukun. Izhar syafawi keluar dari hukum mim mati ya. Hukum mim mati terbagi berapa? Biar cepat. Hukum mim mati terbagi 3. Hukum mim mati terbagi 1. Ikhfa syafawi 2. Idgham mutamatsilan 3. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi idgham mimi boleh. Idgham mimi 3. Izhar syafawi. Ayo jawab Pak. 1. Ikhfa syafawi 2. 3. Izhar syafawi. Kata anak-anak, mana dalilnya? Mana dalilnya? Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifal laynatil lidil hija ahkamuha salasatun liman dobat ikhfa'u idghamun wa izharun faqat. Wal mimu in taskun, wal mimu dan mim in taskun lamun disukun eta mim. Jadi qabla ya, yang datang sebelum huruf hijaiyah. Iya. Lanjutkan aja. Ahkamuha salah satu 5 dobat. Hukumnya terbagi menjadi 3. 1. Ikhfa syafawi, 2. idgham mimi, 3. Izhar syafawi ya. Izhar syafawi. Itu kalau ditanya hukum mim mati terbagi menjadi berapa bagian? 3. 1 ikhfa syafawi, 2 idgham mimi, 3 izhar syafawi ya. Kama qala fil qaidah ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'u idghamun wa izharun faqat. Susah kalau panjang nanti Pak. Oke, lanjut. Wa'attahum izhar syafawi ya. Izhar syafawi. Kenapa disebut izhar syafawi? Mim mati bertemu wow, betul. Mim mati bertemu wow, betul. Betul ya. Karena memang lihat realita ya.
Mim mati menghadapi wawu. Tapi supaya bisa membedakan dengan hukum yang lain, mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Mim mati bertemu huruf selain mim dan ba. Mim mati menghadapi wawu benar ya. Mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba. Kenapa mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba? Karena ketika mim mati menghadapi mim disebutnya idgham mimi, mim mati menghadapi ba disebut ifa syafawi. Jadi kita langsung paham. Oh, mim mati menghadapi ba ifa syafawi, mim mati menghadapi mim idgham mimi atau idgham mimi dan shogir. Mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba itu maksudnya ke idhar syafawi. Gitu ya. Jadi ngapalnya cuma dua aja, Pak. Mim mati menghadapi min idgham mimi, mim mati menghadapi ba ifa syafawi. Selain itu berarti masuk ke idhar syafawi. Makanya guru-guru yang mengajarkan mim mati menghadapi huruf selain mim dan ba ya. Oke, lanjut. Idhar syafawi. Allati wa'adtahum wa ma. Kemudian mim mati menghadapi wawu idhar syafawi. Para ulama ahli qur'an membedakan Pak, memberikan apa? Tanbih. Memberikan peringatan kepada si qori, kepada pembaca ketika mim mati menghadapi wawu, ketika mim mati menghadapi fa, hati-hati harus lebih jelas. Keterangannya wahdar lada wawin wa fa an tahtafi li qurbiha wal ittihadi fa'rifi. Wahdar lada harus hati-hati. Wafa antahtafi ketika mim mati menghadapi wawu, ketika mim mati menghadapi ba harus lebih jelas idhar syafawinya. Kenapa? Liqurbiha, karena dekatnya makhraj antara mim, wawu dan fa. Mim, wawu dan fa keluar dari mana? Keluar dari bibir, ya, dekat kan? Ya. Walaupun fa dari bibir, tapi bibirnya kemarin hanya menggunakan bagian bawah menempel ke ujung dua gigi seri yang atas fa, tapi tetap termasuk dari syafa atau bibir ya. Huruf yang keluar dari bibir ada berapa? Ada 4. 1 fa, wawu, ba, mim. Tapi syafatain ini, dua bibir ini dibagi menjadi dua bagian. Satu ada yang total menggunakan dua bibir, hurufnya ada 3, wawu, ba, dan mim. Sedangkan fa menggunakan bibir bawah bertemu ujung dua gigi seri fa. Wa ya, harus lebih jelas ya. Seperti di surah Fatihah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad ya. Jangan 'alaihim walad. 'Alaihim walad dallin. Dallin. Di situ ada naber ya, tapi jangan terlalu juga. Dallin, jangan terlalu. Ada tekanan saja. Wa'adtahum wa man sa ikhfa ya, huruf ikhfa, nun mati menghadapi huruf shad ya, huruf shad. Wa man sa ifanya ifa ausat ya, pertengahan, tapi agak naik sedikit mengejar istilahnya huruf shad. Wa man sa ya, agak tutup, agak mengatur sedikit. Wa man sa, jangan ditarik ke bawah. Wa man sa ya, tapi agak naik sedikit. Wa man sa, agak terkatung. Wa man salaha ya, mengejar istilahnya huruf shad. Oke, ikhfa ausat ya. Saya tanya, ikhfa keluar dari hukum apa? Saya yakin di sini udah pada tahu, cuman takut salah. Hukum nun mati apa? Ada tambahan? Ikhfa keluar dari hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Oke. Ikhfa itu keluar dari hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4
menurut kitab Tuhfatul Atfal ya Pak, ya. Karena ada sebagian yang mengatakan ada 5 ya. 5. Tapi di sini di kaidah Tuhfatul Atfal ada 4 ya. Kaidahnya linnuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fa tabini. Linnuni intaskun terhadap nun intaskun apabila di sukun yaitu nun. Walitanwin tanwin arba'u ahkamin ada 4 hukum fa tabini. Ambil secara pas, secara jelas ya. Fa tabini. Tapi kalau di kitab Hidayah Sibyan biasanya para santri-santri atau ustaz-ustaz yang di Jawa-Jawaan, Jawa Tengah, Jawa Timur biasanya menggunakan kitab Hidayatus Sibyan biasanya. Ya, Ustaz. Hidayatus Sibyan pernah dengar Ustaz? Hidayatus Sibyan ya. Kemarin juga ada yang berantem begini, Pak. Karena yang satu ditanya hukum nun mati dan tanwin ada 4, yang satu jawabnya ada 5. Yang benar yang mana? Nah, oh, gitu. Yang jawab 4 benar, yang jawab 5 juga benar ya. Punya referensi masing-masing ya. Di kitab ini di Qaulus Sadid ini pun ada 5 ya. Ini kitab Qaulus Sadid karangan Syekh Ahmad Hijazi. Beliau salah satu rois Qurra Mekah ya. Di sini banyak yang nyari kitab ini gak dapat Pak, karena memang dari perjualbelikan di sini ya. Kalau mau beli kemana? Ke sono ke Mekah. Ke Mekah. Karena ini hasil daripada talaki dari Syekh Ahmad Hijazi Qurra Mekah ya. Kitab ini banyak yang cari dari teman-teman dari Madura, dari Karawang. Saya ini kitab ini, tapi nggak dapat. Nyari di toko-toko, di online pun nggak ada. Tapi hati-hati kalau mau nyari kitab Qaulus Sadid, nggak boleh, nggak boleh di copy. Ini larangan untuk di copy. Kalau mau dikaji, baru dicatat sendiri ya nggak apa-apa. Ya, ini susah ya, memang nyari ini susah sekali. Teman-teman saya di Madura, Karawang dan lain sebagainya di Lampung nyari kitab ini nggak dapat Pak, nggak dapat. Cari di online juga nggak ada, cari di online nggak ada, cari nggak ada. Tapi hati-hati kalau Bapak nanti ke Mekah, umrah atau haji, cari kitab maktabah di sana, kitab Qaulus Sadid. Tapi hati-hati, Qaulus Sadidnya ini fi ilmi tajwid atau fi ahkami tajwid. Karena ada Qaulus Sadid fi ahkami tasawuf, ada fi ahkami tauhid ada, ya. Beda ya Pak ya? Masya Allah. Lu waktunya tinggal 15 menit lagi. Masya Allah. Cukup Pak ya? Hukum bacanya tadi kita dapat kemarin qalqalah sudah. Sekarang nun wiko, inukoya, terus wa'ad, ta, idgham mutaja, isen, hum, idhar, syafawi. 3. Mudah-mudahan ingat ya. Nanti pokoknya setiap mimati menghadapi wau pasti hukum bacanya idhar syafawi ya. Idhar syafawi. Ada request tadi dari salah satu jamaah itikaf, mohon maaf ya, karena ini juga penting buat kita. Ada pertanyaan, gimana cara membaca ketika kita bertemu dengan surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mau qadar? Qad apa qadar? Gitu ya. Begitu. Kalau dibaca qad, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jelas salah Pak? Jelas salahnya. Jelas. Karena menghilangkan huruf ro, menghilangkan satu huruf dalam Al-Qur'an hukumnya Masya Allah ya. Gak usah jawab, udah pada tahu. Terus yang baca qad gimana? Karena qad di sini ini bukan ini ya, masih ada kalimat selanjutnya yaitu ro ya, qadro asalnya, qadru atau qadri itu tergantung amil ya. Ya, tergantung amil ya, tergantung awamil. Ikhtilafil awamil ad-dakhilati alai. Bisa qadri, qadru ya. Kalau Lailatul Qadri berarti ininya kedudukannya jadi apa? Santri mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih ya, majrurun bil mudhaf wa alamat jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih ya. Lailatul mudhaf al qadri mudhafun ilaih. Jadi bukan bi harfil jar ya, kasrahnya.
Jadi ketika bertemu bacaan seperti ini, qadr, bir atau amr ya, atau am, ya, hati-hati bacanya jangan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jangan. Tapi kita harus berusaha membawa rohnya. Qadr, qadr, qadr. Minimal ada getaran. Qadr. Kata bapak susah. Nah, ini kembali lagi ke susah. Ya. Kalau susah seperti itu, ini keterangan di sini, ya bisa karena apa? Dengan cara rumnya pun ada bil ismam atau bil isyarah. Nah, ini perlu jangan ngaji Pak ya. Kalau susah bil rum qadr susah, boleh dengan bil ismam atau yang lain ada yang mengatakan bil isyarah. Seperti qadru. Contohnya qadru aja yang dulu ya. Qadru dibaca seperti ini. Lailatul qadr. Qadr. Monyong tapi itu sautin lagi. Tanpa suara. Jadi hanya orang yang dekat saja yang bisa melihat. Yasma'uhal qarib dunal ba'id. Bahkan kalau melihat dari gogi sautin berarti memang tidak ada suara, hanya isyarat saja. Masa iya isyarat yang ngomong iya? Kalau mau isyarat aja. Minta itu. Jadi di sini cara pengucapan huruf yang seperti itu namanya ini hukum dari bagian arif disukun ghair mad, Pak. Karena ada mad arif disukun, biasanya kita mengenal mad arif disukun ya. Tapi kalau arif disukun ghair mad jarang ya, jarang ditemukan ya. Kecuali orang-orang yang memang khusus mengkaji ilmu tajwid. Ada arif disukun ghair mad. Arif baru disukun mati, ghair mad tanpa dibaca panjang seperti ini. Qadr. Jadi kalau susah atau asar juga ya. Kalau susah dengan rum, Bapak lupa lagi rum itu apa? Rum itu Pak al-ityanu bi ba'dil harukat atau huruf, mendatangkan sebagian daripada huruf, membaca setengah huruf. Ro li itu jadi gitu ya. Makanya qad. Qad. Setelah kita berusaha cara wakaf itu susah, maka tadi ada cara dengan bil ismam, bil ismam, qad, atau qad. Di sini, kalau kasroh, qadri, qad, cukup dengan melebarkan mulut, di bawah senyum. Makanya jangan malu-malu Pak. Di sini gunanya talaki, langsung berhadapan dengan begini. Ya. Kalau hanya begini, anzalnahu fi lailatul qadr. Itu baina Pak. Antara ada dan tiada, enggak diakui. Ya. Karena apa? Ini mau ngambil ismam atau ngambil rum. Ya. Jadi qad atau qad. Ya. Hanya memonyongkan bibir tapi tanpa suara. Ya. Atau melebarkan bibir ketika isyarah bil kasih isyarah kasroh ke melebar bibir. Di surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath. Nah, ada hamzahnya. Tapi jangan wal fath. Jangan wal fath. Jangan wal fath. Ya, kalau bacaan wal fath jelas salah ya. Wal fath. Atau susah begitu. Nah, dengan cara ismam. Wal fath. Wal fath. Ya sini. Wal fath. Coba. Praktek. Kalau enggak dipraktekin susah. 1 2 3 baca inna anzalnahu fi lailatul qadri atau idza jaa nasrullah. 1 2 3. Idza jaa dulu. Wal fath. Nah, kalau boleh, kalau bisa dengan rum wal fath bawah hamzahnya. Kalau susah takut wal fath maka biar isyarah ism wal fath. Wal fath.
wal fat. Nah, gitu ya, insyaallah. Ngerti Pak ya? Pak ngerti ya? Insyaallah paham. Pokoknya sama, wal ard. Ya, wal ard. Minas samai wal ard. Nah, wal ard. Larikan ke makhluk wal ard. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau qad. Qad. Jangan qad. Karena qad biasanya masuknya ke kalimat fi'il ya. Atau kalimat fi'il madhi atau fi'il mudhari. Qad kana, qad yakunu ya. Kalau itu mah qad. Kalau ini mah asal kalimahnya qad ru, asal kalimahnya bukan qad ya. Biasanya kalau qad yang total qad masuknya ke kalimat fi'il. Wal fi'lu yu'rab bi qad wasini wa sawfa wa ta'nis sakinah. Seperti saya kunu, saya kunu. Di Al-Qur'an ada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qad kana, ketika qad bersanding dengan fi'il madhi maka yakin dan pasti ditahqiq. Pasti. Tapi kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari, qad yakun terkadang artinya, bukan pasti. Ya Pak. Makanya cara mengartikan Al-Qur'an pun sekalipun terjemah tidak bisa sembarangan, harus tahu kaidah nahwu sharafnya, mantek bayannya. Enggak bisa. Ketika qad bersanding dengan fi'il madhi, ketika qad bersanding dengan fi'il mudhari itu beda artinya. Gak bisa sembarangan. Kalau waktu di pondok belajar nasoro yang suruh, nasoro geus nulungan, yang suruh eger atau bakal nulungan itu padahal dari nasoro. Gitu. Nasron kalawan nulungan sanjana. Dengan sebenar-benarnya pertolongan lah kalau bahasa Quran memang gitu. Ternyata mudah ya. Mudah Pak? Mudah insya Allah kalau kita pelajari mah insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lewat 5 menit saya mohon ikhlasnya semuanya ya. 5 menit. Aduh, iya. Dari kemarin ya dilatih Masya Allah. Mohon keikhlasannya. Mudah-mudahan 5 menitnya jadi THR buat saya. Amin insya Allah. Kita tutup kajian ini dengan membacakan doa Allahumma arhamna bil Quran bersama-sama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته يا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين وأقيموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.